Oke, ini lanjutan dari video sebelumnya. Jadi sekarang kita mau bikin function untuk mengetahui si kolomnya itu ada di kolom keberapa, gitu ya. Oke, nah berarti di sini kita bakal bikin satu buah function aja, ya. Function namanya misalnya cek kolom. Jadi dia ada kolom keberapa, diokehin aja. Nah, habis itu kita bakal bikin, ya, ini kan berarti dia adalah adanya sebuah, kalau ngecek dia ada di kolom berapa itu berarti kan dia nyari dong, ya. Misalnya gini. Oke, kalau di sini kan gini ya. Gini. Oke. Nah, ini misal kayak gini nih. Ini ada di tiang ke-1. Ini 0, 1, 2. Ini ada di tiang ke-1. Nah, kita nih mau tahu. Kan yang besar. Ini kecil. Besar kecil ini. Nah, kita mau tahu yang kecil ini itu ada di kolom keberapa sih gitu ya. Kolom ke-0 kah, ke-1 kah, atau ke-2 kah dari baris yang pertama. Berarti ini kan misalnya di sini ini 1, ini 2, ini 3 gitu kan. Nah, berarti kita bakal nyari di sini ini sama aja kayak pencarian gitu, algoritma pencarian. Nah, tapi di sini saya pakai sequential search. Jadi dari depan ya, kalau misalnya algoritmanya ya pakai brute force berarti ya. Oke. Jadi di sini berarti saya nyari dari sini ya, berarti dari 0,0. Habis itu kalau nggak ketemu ke sini, kalau nggak ketemu lagi ke sini, kalau ketemu berarti ya udah gitu. Jadi kalau ketika pertama saya menyarinya yang 1, ternyata ketemu nih 1 itu di 1, karena kan tadi ini tuh mindahin 1 loh gitu ya. Kita mindahin 1 ke sini, berarti kita mau nyari 1 itu di sini tuh di mana gitu, karena tadi kan udah ngeset nih 1 di sini, berarti kan tadi kan ini dipindahin ke sini, berarti di sini 1. Berarti kan kita mau menghapus ini nih. Berarti kalau kita mau menghapus ini, berarti kita harus nyari angka 1 di baris 1 itu yang mana gitu. Nah, jadi kita akan melakukan pengulangan di sini gitu. Nah, di sini di bagian cek kolom kita kasih parameter, dia number juga. Misalnya kita pakai I sama J aja. Di sini I, habis itu kita kasih parameter J ya. Nah, habis itu kita nyari kan, kita bikin parameter si cari. Mau nyari apa sih gitu. Nah, habis itu di sini kita bakal kasih dia add sub event, di mana kita bakal nyari di dalam array ya. Kita compare sebuah value di mana dia baris ke I, dan kolom ke J gitu. Baris ke I, kolom ke J itu sama dengan yang kita cari. Jadi kalau misalnya I ke J-nya sama dengan yang kita cari ya, maka kita bikin misalnya add variable baru, namanya misalnya kolom sebelumnya. Oke. Nah, berarti add action, kemudian kita ke sistem, di set value kolom sebelumnya itu sama dengan si J ya. Jadi dia ada di kolom berapa gitu ya. Nah, kalau ternyata bukan, berarti kita tambahin else ya. Kita klik dulu bagian else, terus di sini kita kasih another condition. Kalau ternyata ya kan bukan nih, ternyata bukan dicari, berarti kita kan harus melakukan pengulangan ini terus kan. Oke, terus kalau misalnya kayak gitu berarti gimana? Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti sistem ya. Kita cari kalau sistem si compare si J-nya itu lebih kecil sama dengan 2, berarti dia bakal harus tetap nyari ya. Dan nyarinya itu pakai function kita cek kolom, di mana si I-nya barisnya tetap sama, nggak berubah, tapi si J-nya berubah. Karena kan tadi ini kolom 0, sekarang berarti si J kita tambahin 1 gitu. Carinya adalah yang di
cari gitu ya. Jadi kita bakal cek ini cari ya. Nah terus yang lebih kecil sama dengan 2 bla bla bla. Oke. Nah, nanti dia bakal ke sini terus ya. Oke, berarti di cek kolom itu ada di bagian si blok. Nah, di blok ini cek kolomnya kita ini aja, minimize aja kayak gini. Nah, habis itu di sini ya, kita tambahkan berarti kita bakal kita bakal ngecek dulu kolom dong. Kita panggil function check kolom di mana i-nya 0, j-nya 0 juga, yang dicarinya adalah apa. Nah, yang dicarinya ini disesuaikan sama si bloknya. Bloknya adalah 1 ya, karena ini kan kita 1. Nah, function ini kalau bisa kita simpan di atas gitu ya. Nah, habis itu berarti si array ini itu posisi blok value di mana ini adalah kolom sebelumnya. Sorry. Yang ini nih. Yang y-nya adalah kolom sebelumnya dan value-nya itu kita jadikan 0. Dah, kayak gitu. Ya. Kayak posisi bloknya kita -1 ya. Karena tadi bloknya 1 2 3 sedangkan array 0 1 2. Oke, nah udah kayak gini, berarti di sini kita set posisi bloknya yang terbaru. Jadi set value posisi bloknya 1 itu adalah karena ini tubrukannya sama 2, berarti ini adalah 2. Gitu ya. Nah, habis itu kita bakal copy paste ini ya menjadi ini kan baru di 2 tadi kan adanya ada 0 kan, 2 1 sama 0 berarti kita copy. Oke, kita copy di sini, copy. Tapi sebelumnya kita tambahin dulu add sub event ini add sub event apa namanya, else, kita kasih else. Nah, kayak gini. Terus kita copy paste. Habis itu yang ini kita tarik ke sini. Sorry. Udah di sini aja lah, kita di si else-nya ini kita kasih sub event apa? Add another condition dulu lah ya. Array, habis itu compare tiang -1 ininya adalah 1 berarti ya. Oke, ini kita hapus nanti, ini copy kita pindahin aja, drag yang ini kita hapus. Oke, kayak gini. Nah, tapi di sini berarti ada bedanya, adalah ini masih tetap sama. Sebenarnya kalau kalian mau, kalian bisa bikin ini function, satu function aja. Tapi udahlah ya. Oke, ininya ini kan 364 ya. Berarti sekarang di yang kedua ini adalah 319. Berarti di sini kita ubah ininya jadi 319. Ini terus ininya 2-nya ini berarti kita ganti jadi 1 ya. Oke, habis itu ininya tetap 1, ini kolomnya adalah 0, posisinya dia tetap di 2. Nah, habis itu sebentar. Oh, sorry. Posisi bloknya ini enggak 2 ya. Tapi ini tiang, sesuai tiang yang baru. Oke. Kalau kayak gini ya dia bakal terus-terusan 2 ya. Oke, berarti terus di sini kita copy aja lah, copy paste. Nah, else. Nah, di sini itu adalah kalau tiang si y-nya ini adalah 0 ya. Don habis itu cek kolomnya masih 1. Nah, ininya berarti diganti si y-nya, kita lihat di 1 ini adalah y-nya di 274. Oke. Ininya berarti kita ganti jadi 274. Oke. Value tiang ininya si y-nya jadi 0. 1, terus habis itu 11 kolom sebelumnya